Salam semuanya, selamat hari Minggu bagi kita semua teman-temanku. Ya, saat ini saya berada di rest area Bukit Damai ya, tempat ini. Ya, sungguh senang saya bisa menyapa teman-teman semua pada hari ini. Ya, walaupun cuaca di sini agak dingin ya, namun hati kita tidak ada yang dingin dan saya senang pada hari ini juga bisa membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya ya. Pada hari ini firman Tuhan kita berjudul Lembah Kelam ya. Tentu lembah kelam itu artinya adalah suatu lembah yang dipenuhi oleh kegelapan ya, di mana di dalam lembah itu sampai-sampai matahari tidak sampai sinarnya ke dalam, sehingga di dalam lembah itu begitu gelap sekali. Teman-temanku sekalian, sesungguhnya setiap kita mungkin pernah mengalami lembah yang kelam. Dan di dalam Alkitab ini juga ada hamba Tuhan yang bernama Daud juga pernah mengalami lembah yang kelam. Saya akan bacakan Mazmur pasal 23 ayat 4 bagi kita semuanya. Demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud berkata pada waktu itu, pada waktu dikejar-kejar oleh mertuanya Raja Saul, dan dia melarikan diri sampai melarikan diri ke dalam goa. Bahkan pada waktu itu dia sampai melarikan diri ke lembah yang kelam sehingga tidak terkejar oleh tentara Saul, karena Saul berniat untuk membunuhnya. Pada waktu itu tentu saja masa-masa yang begitu kelam bagi perasaan Daud, sehingga dia melarikan diri ke bawah lembah yang begitu gelap, dan itulah pengalamannya mengalami lembah yang kelam. Mengapa Daud harus mengalami lembah yang kelam? Apakah Tuhan itu tidak hebat? Tidak. Tuhan tetap hebat. Tuhan tetap luar biasa. Tuhan tetap sama. Namun, untuk apa tujuan? Supaya Daud bisa mengalami lembah yang kelam ini. Tujuannya supaya Daud ini bisa bersyukur kepada Tuhan, supaya Daud ini bisa merasakan mujizat Tuhan, bahwasanya Tuhan sanggup melepaskan dia dari lembah yang kelam. Amin. Saya juga mau ceritakan sedikit tentang pengalaman hidup saya, bagaimana saya juga melewati lembah yang kelam. Ya, tahun 2006 pada waktu itu kami harus tinggal di satu kamar, satu tempat tinggal kami yang hanya sebesar kamar 3 kali 3 meter ukuran. Disitulah saya bersama istri dan kedua anak saya tinggal. Pada waktu itu kami hanya berjualan nenas dan berjualan ubi ya. Jadi kegiatan saya pada waktu itu jam 3 pagi saya sudah harus berangkat naik beca dayung, berangkat ke pusat pasar di daerah ini yang namanya Medan ya, sentral. Dan sampai di sentral itu mungkin kurang lebih jam 4 pagi ya, masih dini hari pagi. Kemudian saya harus membeli nenas, membeli ubi, beberapa jenis. Kemudian saya pulang dari sentral, namanya ini pusat pasar ini, tempat jualan saya di Jalan Cernak ya. Saya berjualan di sana sampai jam 11 siang. Kemudian saya pulang sebentar. Setelah makan siang kembali lagi berjualan dengan hanya menghasilkan 20.000 satu hari. Ya. Jadi bekerja sampai pulang jam 8 malam, hanya pendapatan kami hanya 20.000 satu hari. Coba teman-temanku bisa bayangkan kan betapa kelamnya tinggal di dalam satu ruangan 3 kali 3 meter dan hanya berpenghasilan 20.000 satu hari, sehingga kami harus makan satu super mie ya, ditaruh airnya banyak-banyak. Itulah kami makan berempat dengan istri dan anak-anak saya. Itu adalah lembah kelam yang saya alami di dalam kehidupan ini. Jadi itu berlangsung selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya harus mengalami itu, dan betapa betul-betullah saya rasakan bagaimana penderitaan di dalam kehidupan yang saya lewati. Namun apakah Tuhan itu tidak hebat?
Tentu saja Tuhan itu hebat. Tentu saja Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tetap luar biasa. Namun ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ada rencana Tuhan yang hebat bagi hidup saya. Amin. Tuhan mau membentuk saya. Tuhan mau bagaimana saya mengalami lembah yang kelam. Bagaimana saya bisa menceritakan lembah yang kelam kepada teman-temanku sekalian. Seandainya saya tidak mengalami, tapi saya sudah mengalami dan melewati lembah yang kelam itu. Dan Tuhan telah menolong saya sehingga saya masih ada. Sebagaimana hari ini teman-temanku melihat dengan sukacita, dengan semangat melayani Tuhan bersama istri dan anak-anak saya pun semuanya melayani Tuhan. Amin. Itu adalah sukacita yang besar. Jadi tujuan Tuhan kadang mengizinkan kita untuk melewati masa-masa yang kelam ini, yaitu supaya kita semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Amin. Bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam ODP karena COVID-19 ini ya, orang dalam pengawasan, mungkin Anda sedang mengalami lembah yang kelam ya, tapi percayalah, Anda akan melihat mujizat Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan akan menolong dan menopang dan menghibur, sehingga Anda juga bisa melewati masa-masa dalam ODP COVID-19 ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Amin. Jangan takut, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semuanya. Walaupun kita melewati lembah yang kelam, apapun persoalan kita yang besar yang sedang kita alami, tidak usah takut. Berjalan bersama Tuhan itu indah. Itu yang saya rasakan. Sehingga saat ini saya bisa merasakan hasil daripada melewati lembah yang kelam itu. Saya begitu bersyukur kepada Tuhan, merasakan kasih dan kebaikannya. Bagaimana kita bisa bersyukur dengan lebih daripada biasanya? Tentu saja apabila Tuhan bisa melewatkan kita melalui satu masalah yang besar. Apabila kita bisa melewati satu masalah yang begitu rumit, yang sesungguhnya tidak mampu kita melewatinya, tapi Tuhan menyanggupkan kita untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Saya berharap semua teman-teman saya bisa melewati lembah yang kelam itu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menghiburkan kita semuanya. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Ini saya berada di sini dan kita bisa menikmati ada pemandangan-pemandangan di tempat ini. Itu adalah karunia-karunia Tuhan, dan lembah yang kelam itu pasti semuanya bisa kita lewati bersama dengan Yesus. Amin. Ya, sungguh sukacita dan sangat menyenangkan pada hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semuanya, bahwasanya semua lembah bisa kita lewati bersama dengan Yesus. Amin. Lembah sebagaimanapun dalamnya lembah itu, apabila kita berjalan dengan Yesus, kita akan melewati lembah itu dengan penuh kemenangan dan penuh semangat. Amin. Saya berharap semua teman-teman saya merasakan firman Tuhan ini membawa satu kekuatan dan pengaruh bagi kita semuanya. Terima kasih pada hari ini. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua, dan saya akan berdoa bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saya berdoa buat semua teman-teman saya yang mendengarkan firman ini. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, Bapa, yang saat ini berada dalam lembah kekelaman. Mampukan dan kuatkan mereka sehingga mereka bisa melewatinya. Terlebih ada Bapak, anak-anakmu yang ada di daerah Kalimantan yang sedang mengalami, ada dalam ODP, kiranya Engkau memberikan kekuatan sehingga mereka semua bersuka cita, merasakan kasih-Mu, merasakan mujizat-Mu, melihat kemuliaan-Mu dengan kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan. Saya percaya Tuhan, semua yang mendengarkan firman ini diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dimampukan, dihiburkan, diberikan semangat yang baru. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, salam berbahagia bagi kita semuanya. Amin. Bye-bye.